Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai paper gangguan seksual. Anggota kami ada yang pertama, Nabila Tiara Anggarsiwi Purwanto dengan NIM 157, yang kedua ada Mela Aprilia Andini dengan NIM 177, yang ketiga ada Risma Puspitasari dengan NIM 220, dan yang terakhir keempat ada Arifanti dengan NIM 253. Selanjutnya, di sini ada pengertian gangguan seksual. Disfungsi seksual adalah sekelompok gangguan heterogen yang biasanya ditandai dengan gangguan yang signifikan secara klinis dalam kemampuan seseorang untuk merespons secara seksual atau mengalami kenikmatan seksual. Seorang individu mungkin memiliki beberapa disfungsi seksual pada waktu yang sama, yang termasuk disfungsi seksual yaitu ejakulasi tertunda, gangguan ereksi, gangguan orgasme wanita, gangguan minat atau gairah seksual wanita, nyeri atau gangguan penetrasi genitopanggul, gangguan hasrat seksual hipoaktif pria, ejakulasi dini, disfungsi seksual akibat zat atau obat, lainnya disfungsi seksual tertentu, dan disfungsi seksual tidak spesifik. Subtype digunakan untuk menunjukkan permulaan kesulitan. Selanjutnya, kriteria. Kriteria, Mbak Risma. Nah, yang pertama ada kriteria, yang kedua ada kriteria diagnostik. Yang pertama ada gangguan ejakulasi. Diagnostik kriteria 302.74 F52.32. Yang A, setidaknya 1 dari 3 gejala berikut harus dialami pada hampir semua atau sekitar 75% sampai 100% aktivitas seksual dalam konteks situasional yang teridentifikasi atau jika digeneralisasi dalam semua konteks. Yang pertama, kesulitan yang nyata dalam memperoleh ereksi selama aktivitas seksual. Yang kedua, ditandai kesulitan dalam mempertahankan ereksi sampai selesainya aktivitas seksual. Yang ketiga, penurunan kekakuan ereksi yang nyata. Yang B, gejala pada kriteria A telah tertahan dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Yang C, gejala pada kriteria A menyebabkan tekanan klinis yang signifikan pada individu. Yang D, sexual dysfunction tidak lebih baik dijelaskan oleh non-sexual disfungsi seksual, tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental non-seksual atau sebagai akibat dari tekanan hubungan yang parah atau stresor signifikan lainnya, dan tidak disebabkan oleh efek zat atau obat atau kondisi medis lainnya. Tentukan apakah seumur hidup gangguan telah ada sejak individu menjadi aktif secara seksual. Diperoleh, gangguan dimulai setelah periode fungsi seksual yang relatif normal. Tentukan apakah generalized tidak terbatas pada jenis stimulasi, situasi atau pasangan tertentu, situasi hanya terjadi dengan jenis rangsangan, situasi atau pasangan tertentu. Tentukan tingkat keparahan ini. Ringan, bukti distres ringan atas gejala dalam kriteria A, sedang, bukti distres sedang atas gejala di kriteria A, parah, bukti distres berat atau ekstrim, atau gejala di kriteria A. Selanjutnya, ada gangguan ereksi. Kriteria diagnostik 302.72 F52.21. Yang A, setidaknya 1 dari 3 gejala berikut harus dialami pada hampir semua atau
semua atau sekitar 75% sampai 100%. Aktivitas seksual dalam konteks situasional yang teridentifikasi atau jika digeneralisasi dalam semua konteks. Yang pertama, kesulitan yang nyata dalam memperoleh ereksi selama aktivitas seksual. Yang kedua, ditandai kesulitan dalam mempertahankan ereksi sampai selesainya aktivitas seksual. Yang ketiga, penurunan kekuatan ereksi yang nyata. Yang B, gejala pada kriteria A telah berlangsung selama minimal sekitar 6 bulan. Yang C, gejala dalam kriteria A menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis pada individu. Yang D, disfungsi seksual tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental, non-seksual, atau sebagai akibat dari tekanan hubungan yang parah atau stresor signifikan lainnya, dan tidak sebagai akibat dari tekanan hubungan yang parah atau stresor signifikan lainnya dan tidak disebabkan oleh efek zat atau obat atau kondisi medis lainnya. Tentukan apakah seumur hidup gangguan telah ada sejak individu menjadi aktif secara seksual diperoleh. Gangguan dimulai setelah periode fungsi seksual yang relatif normal, dan tentukan apakah generalised tidak terbatas pada jenis stimulasi, situasi, atau pasangan tertentu. Situasi hanya terjadi dengan jenis rangsangan situasi atau pasangan tertentu. Tentukan tingkat keparahan ini. Yang pertama, ringan. Bukti distres ringan atas gejala dalam kriteria A, sedang. Bukti distres sedang atau gejala di kriteria A, parah. Bukti distres berat atau ekstrim atas gejala di kriteria A. Yang selanjutnya, gangguan orgasme wanita. Kriteria diagnostik 302.73 F52.31. Yang A, adanya salah satu dari gejala berikut dan dialami pada hampir semua atau semua sekitar 75% sampai 100%. Aktivitas seksual dalam konteks situasional yang teridentifikasi atau jika digeneralisasi dalam semua konteks. Yang pertama, keterlambatan yang nyata, infrekuensi yang nyata, atau tidak adanya orgasme. Yang kedua, mengurangi intensitas sensasi orgasme secara nyata. Yang B, gejala pada kriteria A telah berlangsung selama minimal sekitar 6 bulan. Yang C, gejala dalam kriteria A menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis pada individu. Yang D, disfungsi seksual tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental non-seksual atau sebagai konsekuensi dari tekanan hubungan yang parah, misalnya kekerasan pasangan atau stresor signifikan lainnya, dan tidak disebabkan oleh efek zat atau obat atau kondisi medis lainnya. Tentukan apakah seumur hidup gangguan telah ada sejak individu menjadi aktif secara seksual diperoleh. Gangguan dimulai setelah periode fungsi seksual yang relatif normal, dan tentukan apakah generalized tidak terbatas pada jenis stimulasi, situasi, atau pasangan tertentu. Situasional hanya terjadi dengan jenis rangsangan, situasi, atau pasangan tertentu, dan tentukan jika tidak pernah mengalami orgasme dalam situasi apapun. Tentukan keparahan saat ini. Yang pertama, ringan, bukti distres ringan atau gejala dalam kriteria A. Sedang, bukti distres sedang atau gejala dalam kriteria A. Dan yang terakhir, parah, bukti distres berat atau ekstrim atas gejala dalam kriteria A. Yang selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan. Berikutnya ini gangguan minat atau gairah wanita. Kriteria diagnostik 302.72 F52.22. A. Kurangnya atau berkurang secara signifikan minat atau gairah seksual yang dimanifestasikan oleh setidaknya 3 dari berikut ini. Pertama, tidak ada atau berkurangnya minat dalam aktivitas seksual. Kedua, tidak ada atau berkurangnya pikiran atau fantasi seksual atau erotis. Ketiga, tidak ada atau berkurangnya inisiasi aktivitas seksual dan biasanya tidak mau menerima upaya pasangan untuk memulai.
tidak ada atau berkurangnya gairah kesenangan seksual selama aktivitas seksual di hampir semua atau semua sekitar 75% sampai 100% hubungan seksual dalam konteks situasional yang teridentifikasi atau jika digeneralisasikan dalam bentuk konteks. 5. Tidak ada atau berkurangnya minat atau gairah seksual sebagai respon terhadap isyarat seksual internasional atau eksternal, misalnya tertulis, verbal, fisikal. Tidak ada, keenam, tidak ada atau berkurangnya sensasi genital atau non-genital selama aktivitas seksual di hampir semua atau semua sekitar 75% sampai 100% hubungan seksual dalam konteks situasional yang teridentifikasi atau jika digeneralisasikan dalam semua konteks. Yang B, gejala pada kriteria A telah berlangsung selama minimal sekitar 6 bulan. Yang C, gejala dalam kriteria A menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis pada individu. Yang D, disfungsi seksual tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental non-seksual atau sebagai akibat dari tekanan hubungan yang parah, misalnya kekerasan pasangan atau stressor signifikan lainnya dan tidak disebabkan oleh zat atau obat atau kondisi medis lainnya. Tentukan apakah seumur hidup sama dengan gangguan ada sejak individu menjadi aktivitas secara seksual. Diperoleh adalah gangguan dimulai setelah periode fungsi seksual yang relatif normal. Tentukan apakah umum tidak terbatas pada jenis rangsangan, situasi, atau pasangan tertentu. Lalu situasional hanya terjadi dengan jenis rangsangan, situasi, dan pasangan tertentu. Tentukan keparahan saat ini. Ringan sama dengan bukti penderitaan ringan atas gejala dalam kriteria A. Sedang bukti penderitaan sedang atas gejala dalam kriteria A. Parah bukti penderitaan berat atau ekstrim atas gejala dalam kriteria A. Selanjutnya, nyeri panggul, delto atau gangguan penetrasi. Kriteria diagnostiknya 302.76 F52.6. Yang A, atau berulang dengan satu atau lebih dari berikut ini. Pertama, penetrasi vagina selama hubungan seksual. 2. Nyeri vulvovagiasi atau panggul yang nyata selama hubungan seksual atau upaya penetrasi. 3. Ketakutan atau kecemasan yang nyata tentang nyeri vulvovaginal atau panggul sebagai antisipasi selama atau sebagai akibat penetrasi vagina. 4. Ketegangan atau pengecangan otot dasar panggul selama percobaan vagina penetrasi. Yang B, gejala pada kriteria A telah berlangsung selama minimal sekitar 6 bulan. Yang C, gejala dalam kriteria A menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis pada individu. Yang D, disfungsi seksual tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental non-seksual atau sebagai akibat dari tekanan hubungan yang parah, misalnya kekerasan pasangan atau stresor signifikan lainnya dan tidak disebabkan oleh efek zat atau obat atau kondisi medis lainnya. Tentukan apakah seumur hidup, yakni gangguan telah ada sejak individu menjadi aktif secara seksual, peroleh, yakni gangguan dimulai setelah periode fungsi seksual yang relatif normal. Tentukan tingkat keparahan saat ini. Ringan, bukti distres ringan atas gejala dalam kriteria A, sedang bukti distres sedang atas gejala di kriteria A, parah bukti distres berat atau ekstrim atas gejala di kriteria A. Yang F, gangguan hasrat seksual hipoaktif pria, kriteria diagnostik 32.1 F52.0. Pikiran atau fantasi seksual atau erotis yang berkurang atau tidak ada secara terus-menerus atau berulang, dan keinginan untuk aktivitas seksual. Penilaian defisiensi dibuat oleh klinisi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi seksual seperti usia
normal dari kehidupan individu. Yang B, gejala pada kriteria A telah berlangsung selama minimal sekitar 6 bulan. Yang C, gejala dalam kriteria A menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis pada individu. Yang D, seksual tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental dan seksual atau sebagai konsekuensi dari tekanan hubungan yang parah atau stresor signifikan lainnya dan tidak disebabkan oleh zat atau obat atau kondisi medis lainnya. Tentukan apakah seumur hidup gangguan telah ada sejak individu menjadi aktif secara seksual beroleh, yakni gangguan dimulai setelah periode fungsi seksual yang relatif lama. Tentukan apakah generalized tidak terbatas pada jenis stimulasi, situasi atau pasangan tertentu. Situasional hanya terjadi dengan jenis rangsangan, situasi atau pasangan tertentu. Tentukan tingkat keparahan saat ini. Ringan, bukti stres ringan atas gejala dalam kriteria A, sedang, bukti stres sedang atas gejala dalam kriteria A, parah, bukti stres berat, atau ekstrim atas gejala dalam kriteria A. Selanjutnya ada ejakulasi dini. Kriteria diagnostik 30275 F52.4. A. Pola ejakulasi yang terus-menerus atau berulang yang terjadi selama aktivitas seksual dengan pasangan dalam waktu kira-kira 1 menit setelah penetrasi vagina dan sebelum individu menginginkannya. Catatan, meskipun diagnosis ejakulasi dini awal dapat diterapkan pada individu yang terlibat dalam aktivitas seksual non-vaginal, kriteria durasi spesifik belum ditetapkan untuk aktivitas dini. B. Gejala dalam kriteria A harus sudah ada setidaknya selama 6 bulan dan harus dialami pada hampir semua atau semua, sekitar 75% hingga 100%. Aktivitas seksual dalam konteks situasional yang teridentifikasi atau jika digeneralisasi dalam semua konteks. C. Gejala dalam kriteria A menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis pada individu. D. Disfungsi seksual tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental non-seksual atau sebagai akibat dari tekanan hubungan yang parah atau stresor signifikan lainnya, dan tidak disebabkan oleh efek zat atau obat atau kondisi medis lainnya. Tentukan apakah seumur hidup gangguan telah ada sejak individu menjadi aktif secara seksual. Diperoleh, gangguan dimulai setelah periode fungsi seksual yang relatif normal. Selanjutnya, tentukan apakah umum, tidak terbatas pada jenis rangsangan, situasi, atau pasangan tertentu. Situasional hanya terjadi dengan jenis rangsangan, situasi, atau pasangan tertentu. Tentukan tingkat keparahan saat ini. Ringan. Ejakulasi terjadi dalam waktu sekitar 30 detik hingga 1 menit setelah penetrasi vagina. Sedang, ejakulasi terjadi dalam waktu sekitar 15 hingga 30 detik setelah penetrasi vagina. Parah. Ejakulasi terjadi sebelum aktivitas seksual pada awal aktivitas seksual atau dalam waktu kira-kira 15 detik setelah penetrasi vagina. Selanjutnya, diinduksi zat atau obat. Disfungsi seksual. Kriteria diagnostik. A. Gangguan yang signifikan secara klinis pada fungsi seksual merupakan gambaran klinis yang dominan. Ada bukti dari riwayat, pemeriksaan fisik, atau temuan laboratorium dari 1 dan 2. Gejala dalam kriteria A berkembang selama atau segera setelah keracunan atau putus zat atau setelah terpapar obat. Zat atau obat yang terlibat mampu menimbulkan gejala pada kriteria A. Selanjutnya B.
Gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh disfungsi seksual yang tidak diinduksi oleh zat atau obat. Bukti disfungsi seksual independen tersebut dapat mencakup hal berikut. Yang pertama yaitu ada gejala mendahului timbulnya penggunaan zat atau obat. Gejalanya menetap untuk jangka waktu yang cukup lama, misalnya sekitar 1 bulan. Setelah penghentian penarikan akut atau keracunan parah, atau ada bukti lain yang menunjukkan adanya disfungsi seksual independen yang diinduksi non-zat atau obat. Misalnya, riwayat episode berulang yang tidak terkait dengan zat atau obat. C. Gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan delirium. D. Gangguan tersebut menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis pada individu. Catatan, diagnosis ini harus dibuat sebagai pengganti diagnosis keracunan zat atau penarikan zat hanya jika gejala dalam kriteria A mendominasi gambaran klinis dan cukup parah untuk memerlukan perhatian klinis. Catatan pekodean, kode ICD-9-CM dan ICD-10-CM untuk disfungsi seksual yang diinduksi oleh zat atau obat tertentu ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Perhatikan bahwa kode ICD 10 cm tergantung pada ada atau tidaknya gangguan penggunaan zat komorbid untuk kelas zat yang sama. Jika gangguan penggunaan zat ringan adalah komorbiditas dengan disfungsi seksual yang diinduksi zat, karakter posisi keempat adalah 1. Dan klinisi harus mencatat gangguan penggunaan zat ringan. Sebelum disfungsi seksual yang diinduksi zat, misalnya penggunaan kokain ringan, gangguan dengan disfungsi seksual yang diinduksi kokain. Jika gangguan penggunaan zat sedang atau berat adalah komorbiditas dengan disfungsi seksual yang diinduksi zat, karakter posisi 4 adalah 2. Dan klinisi harus mencatat gangguan penggunaan zat sedang atau gangguan penggunaan zat parah, tergantung pada tingkat keparahan gangguan penggunaan zat komorbid. Jika tidak ada gangguan penggunaan zat komorbid, misalnya setelah 1 kali penggunaan zat secara berlebihan, maka karakter posisi keempat adalah 9. Dan klinisi harus mencatat hanya disfungsi seksual yang diinduksi zat. Berikut tabel gangguan terkait zat dan kecanduan untuk diagnosis yang terkait dengan kelas zat. Selanjutnya, dengan onset selama intoksikasi. Jika kriteria dipenuhi untuk intoksikasi zat dan gejala, berkembang selama intoksikasi. Dengan onset selama penarikan. Jika kriteria penarikan dari zat terpenuhi dan gejala berkembang selama atau segera setelah penarikan. Dengan onset setelah penggunaan obat. Gejala dapat muncul baik saat memulai pengobatan atau setelah modifikasi atau perubahan penggunaan. Tentukan tingkat keparahan saat ini. Ringan terjadi pada 25% hingga 50% aktivitas seksual. Sedang terjadi pada 50% hingga 75% aktivitas seksual. Parah terjadi pada 75% atau lebih aktivitas seksual. Selanjutnya, penanganan gangguan seksual. Beberapa tipe disfungsi seksual dengan penyebab yang spesifik tidak dapat dicegah, namun beberapa hal berikut dapat dilakukan untuk mencegah faktor-faktor yang mempengaruhi disfungsi seksual, seperti stop merokok, olahraga setiap hari minimal 15 menit setiap hari, menjaga berat badan agar tetap ideal, diet gizi seimbang, membatasi konsumsi alkohol maksimal 2 gelas per hari, kontrol teratur terhadap penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan darah tinggi.
Pengobatan disfungsi seksual tergantung pada penyebab yang mendasarinya, baik masalah fisik maupun fisiologisnya. Upaya pengobatan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama ada pengobatan medis. Pengobatan yang diberikan terkait dengan masalah fisik yang dimiliki pasien. Misalnya, pemberian obat diabetes untuk penderita kencing manis maupun penggantian obat hipertensi apabila ini pemicunya dan lain-lain. Yang kedua ada obat-obatan. Beberapa jenis obat dapat membantu dalam memperbaiki masalah disfungsi seksual pada laki-laki. Contoh obat tersebut diantaranya adalah sildenafil, tadalafil, vardenafil, dan afanafil. Yang ketiga ada terapi hormon. Terapi hormon dapat digunakan untuk mengatasi masalah disfungsi seksual pada pria maupun wanita. Contohnya terapi estrogen untuk perempuan dan terapi hormon testosteron untuk laki-laki. Yang keempat ada alat bantu mekanik. Alat bantu mekanik seperti implan dapat digunakan pasien pria. Sementara itu, gel atau krim pelumas bisa menyelesaikan masalah kekeringan pada vagina bagi pasien wanita. Yang kelima, penanganan untuk masalah psikologis. Psikoterapi dapat membantu pasien adanya disfungsi seksual disebabkan oleh gangguan mental. Psikolog atau psikiater dapat memberikan beberapa terapi yang sesuai berdasarkan keluhan yang Anda miliki, seperti terapi seks sebagai jenis psikoterapi khusus yang biasanya dilakukan oleh seorang konselor pernikahan. Dalam terapi ini, Anda dan pasangan dapat mengatasi kekhawatiran tentang fungsi seksual, perasaan, dan keintiman seksual. Tetap, terapi dapat dilakukan secara individu atau dengan pasangan. Selanjutnya ada terapi perilaku yang dapat melibatkan berbagai teknik, termasuk mempelajari tanda perilaku yang berbahaya bagi hubungan atau teknik stimulasi diri untuk mengobati masalah dengan gairah dan atau orgasme. Selanjutnya ada psikoterapi. Melalui terapi ini, Anda dapat mengatasi trauma seksual di masa lalu, perasaan cemas, takut, bersalah, dan citra tubuh yang buruk, maupun semua faktor yang dapat mempengaruhi fungsi seksual. Selanjutnya ada pendidikan dan komunikasi. Pendidikan tentang seks akan perilaku dan respon seksual dapat membantu Anda mengatasi rasa cemas terkait fungsi seksual. Dialog terbuka dengan pasangan tentang kebutuhan dan kekhawatiran Anda juga membantu mengatasi banyak hambatan untuk kehidupan seks yang sehat. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu analisis kasus. Kasus pria yang ingin mengakhiri hidupnya karena disfungsi ereksi. Saya berusia 16 tahun saat pertama kali menyadari bahwa penis saya tak bisa berdiri tegak atau ereksi sempurna selama masturbasi. Lantas penis saya pun tidak pernah lagi mengalami ereksi di pagi hari seperti biasanya. Itu adalah tanda-tanda awal bahwa ada sesuatu yang salah. Selama 1 tahun, keadaan semakin memburuk. Aktivitas masturbasi dan hubungan seksual menjadi semakin sulit. Saat saya berhenti melakukan rangsangan, penis saya menjadi lembek. Hidup dengan keadaan seperti ini membuat saya tertekan. Menurut sebuah penelitian baru-baru ini, 1 dari setiap 4 pasien disfungsi ereksi belum lagi berusia 40 tahun. Dokter saya saat ini mengatakan bahwa 1 dari 10 laki-laki suatu saat akan mengalami gejala ini pada tahap tertentu dalam kehidupan, tetapi masih merupakan hal yang tabu. Saya banyak menghabiskan waktu untuk menonton film-film porno sewaktu remaja, kadang biasanya beberapa kali dalam sehari, sehingga sulit bagi saya untuk terangsang dalam kehidupan nyata. Banyak laki-laki yang memiliki pengalaman serupa.
Kini usia saya 25 tahun. Pernah saya berkonsultasi dengan dokter, tapi malah membuat keadaan saya semakin memburuk. Dia menyepelekan masalah dengan mengatakan, mungkin saya terlalu banyak melakukan masturbasi. Saya merasa semakin kesal dan cemas. Diam-diam saya memulai memesan Viagra secara daring dari India. Saya menyelinap masuk ke kamar mandi untuk minum pil itu sebelum berhubungan seks. Kemudian saya melakukan seks oral terhadap pasangan saya selama 20 menit. Sehingga penis saya terasa cukup keras untuk penetrasi. Pil yang saya beli seharga yaitu 25.000 per butir dan harus dibeli dalam kemasan 20 butir. Saya harus menghabiskan ratusan juta rupiah selama bertahun-tahun. Kalau kebanyakan laki-laki menyimpan kondom di dompet mereka, maka saya menyimpan Viagra. Saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi pada saya ketika saya masih sangat muda. Itu membuat saya sangat frustasi. Jika persediaan pil saya habis, saya pasti panik dan mencari-cari alasan untuk tidak berhubungan seks. Bahkan ketika saya sudah mengonsumsi pil pun, saya masih bisa menikmati hubungan seks. Saya takut bila tiba-tiba penis saya lembek saat tengah berhubungan seks. Suatu hari pacar saya menemukan pil-pil tersebut dan bertanya apa itu. Saya merasa canggung dan pura-pura tidak mendengarnya. Terbongkarlah rahasia itu yang membuat hubungan kami tegang dan akhirnya kami putus. Saya berharap bisa membicarakan masalah saya dengannya, namun saya merasa malu. Setelah beberapa tahun saya hampir bunuh diri, sulit bagi saya untuk memulai hubungan romantis dengan serius. Bagaimana hubungan itu bisa bertahan jika penis saya tidak berfungsi dengan baik? Saya merasa seperti saya tidak akan pernah dapat menemukan cinta atau membina sebuah keluarga jika penis saya mengalami disfungsi. Jadi apa gunanya mencoba? Saya bisa menangis mengkhawatirkan penis sampai tertidur. Saya lalu memulai menggunakan narkoba. Saya hanya berpikir, toh tubuh saya juga sudah berantakan, mengapa saya harus peduli bila narkoba itu merusak lebih jauh. Suatu hari, diri saya benar-benar sudah hancur lebur dan akhirnya memberitahu ibu saya tentang semua yang saya alami. Sambil duduk di dapur, saya katakan kepadanya bahwa jika saya sampai usia ke-30 ini masalah saya belum terselesaikan, saya akan bunuh diri. Dia terkejut, namun dia membantu saya dengan langsung membuatkan janji dengan seorang dokter lain. Saya dirujuk ke seorang ahli urologi yang merekomendasikan banyak pengobatan baru. Saya mencoba segala pil, jeli, jarum suntik. Suntikan adalah yang terburuk dari semua itu. Tangan saya bergetar setiap kali jarum suntik dimasukkan ke penis. Memang metode suntik itu berhasil, tapi saya menghentikan setelah 6 minggu menjalaninya karena terlalu mengerikan. Saya mengunjungi seorang konsultan juga dan mulai mengamati faktor kecemasan yang menyebabkan disfungsi ereksi. Saya menyadari bahwa saya sudah lama tidak membicarakan hal itu menambah kekhawatiran saya dan memburuk keadaan. Sungguh melegangkan saat saya tidak usah lagi menyembunyikannya. Saya akhirnya melakukan sesuatu yang membuat beban saya terangkat. Saya menjalani berbagai tes dan akhirnya saya didiagnosis mengalami kebocoran vena. Ini pada dasarnya berarti darah tidak mengalir dengan baik di sekitar penis. Tetapi ada kerumitan tentang apa yang menyebabkan dan seberapa lazimnya itu. Hal itu bisa dipicu oleh penyakit vaskular, cedera seksual, dan masturbasi berlebihan yang merusak jaringan penis. Itu yang kemudian dapat menyebabkan depresi dan kecemasan.
Sepertinya tidak ada perbaikan jangka panjang untuk masalah ereksi saya. Saya akan mencoba obat-obatan baru dan itu akan berguna selama beberapa tahun. Tapi kemudian kekhawatiran saya itu datang kembali dan ereksi saya akan menghilang lagi. Analisis kasus berdasarkan DSM-5. Gejalanya A. Setidaknya satu dari 3 gejala berikut harus dialami pada hampir semua atau semua. Sekitar 75% sampai 100% aktivitas seksual dalam konteks situasional yang teridentifikasi atau digeneralisasi dalam semua konteks. 1. Kesulitan yang nyata dalam memperoleh ereksi selama aktivitas seksual. Ditandai kesulitan dalam mempertahankan ereksi sampai selesainya aktivitas seksual. Penurunan kekuatan ereksi yang nyata itu muncul. Yang B, gejala kriteria A yang berlangsung selama minimal sekitar 6 bulan muncul. Ketika dalam kriteria A menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis pada individu muncul. Disfusi seksual tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental non-seksual atau sebagai akibat dari tekanan hubungan yang parah atau stresor signifikan lainnya dan tidak disebabkan oleh efek zat atau obat atau kondisi medis lainnya. Tidak. Tentu, apakah seumur hidup gangguan telah ada sejak individu menjadi aktif secara seksual? Beroleh gangguan dimulai setelah periode fungsi seksual yang relatif normal. Tentukah apakah generalizat tidak terbatas pada jenis stimulasi, situasi, atau pasangan tertentu. Situasi hanya terjadi dengan jenis rangsangan situasi atau pasangan tertentu. Tentukan tingkat keparahan saat ini. Ringan, bukti distres, ringan atas gejala dalam kriteria A, sedang, bukti distres sedang atas gejala di kriteria A. Parah, bukti distres berat atau ekstrim atas gejala di kriteria A. Diagnostik multiaksial, aksis 1, 30272 F5221 disfusi ereksi. Aksis 2, 29636 F3342 Major Depressive Disorder in Full Remission. Aksis 3 mengalami kebocoran vena yang menyebabkan darah tidak mengalir dengan baik di sekitar penis. Aksis 4 terlalu banyak menonton film porno sewaktu remaja dan terlalu banyak melakukan masturbasi. Aksis 5 1-10 present dangers of severely hurting self or others, persistency inability to maintain minimal personal hygiene. Next. Pada bab 3, yaitu masuk ke review jurnal. Yang jurnal pertama berjudul Faktor Biologis dan Lingkungan Terhadap Disfusi Seksual Wanita. Jurnal Kebidanan tahun 2020, penulis Fitria Sofiantin Sutyarso Susanti. Reviewer Mela Aprilia Andini, tanggal 2 April 2020. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara faktor biologis dan lingkungan terhadap disfusi seksual wanita. Subjek dari jurnal ini yaitu seluruh wanita usia subur yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan jumlah sampel minimal 209. Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian observasional dan eksperimental yang menggunakan ranger stasional. Penelitian dilakukan di Puskesmas Kedaton, Bandar Lampung selama 1 bulan dimulai sejak dikeluarnya izin dari Komite Etik Penelitian.
Data diskusi seksual didapat dari kuesioner Female Sexual Function Index. Dari kuesioner terkait karakteristik faktor biologi dan lingkungan. Data kemudian diolah dan dianalisis menggunakan program statistik dan uji chi-square sebagai analisis differat. Hasil dari penelitian yaitu angka disfusi seksual pada wanita sebanyak 102 atau 46,6% responden. Terdapat hubungan antara usia responden, usia pasangan atau suami responden, dan lama pernikahan responden terhadap kejadian disfusi seksual. Jurnal 2 dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Peran Keluarga dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja Anak Jalanan di Kota Surakarta. Jurnal Gestar volume 9 nomor 1 Februari 2012. Tahun Februari 2012 dengan penulis Maryatum Wahyu Purningsih, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Surakarta. Reviewer Risma Puspitasari dengan NIM 151-2020. Tanggal 1 Februari 2012. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku seks pranikah pada remaja anak jalanan di Kota Surakarta dan menganalisis peran keluarga terhadap perilaku seks pranikah pada remaja anak jalanan di Kota Surakarta. Subjek dari penelitian ini yaitu pengambilan sampel menggunakan teknik kuota sampling dengan jumlah 104 orang responden anak jalanan di wilayah menggunakan kuesioner. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskripsi korelasi dengan metode pendekatan cross-seksional. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji chi-square test dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja anak jalanan yang melakukan perilaku seksual pranikah mempunyai pengetahuan rendah dan peran orang tua yang kurang baik. Dari analisis korelasi diperoleh hasil yang signifikan, yaitu P-value kurang dari 0,05 yang diartikan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku seksual pranikah anak jalanan Kota Surakarta. Next. Jurnal 3 yaitu gangguan hasrat seksual pada wanita pasca salin dan hubungannya dengan cara persalinan. Tahun 2015 dengan penulis Yusina Irhami, Irfanha, Isyana Widya HP, Hafi AB, Edi Patmini, Agung Nugroho, dan Muhammad Nurhadi Rahman. Reviewer Arifanti Wardani dengan NIM 151-2023, tanggal 11 Desember 2021. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara metode persalinan terhadap prevalensi gangguan hasrat seksual pada wanita pasca salin di RSUD Penembahan Senopati Bantul, Yogyakarta. Subjeknya 103 wanita pasca salin yang dipilih melalui teknik pervasive sample. Metode dari penelitian ini yaitu studi potong lintang dengan melibatkan 53 subjek pada kelompok persalinan vaginal dan 49 subjek pada kelompok sektio-kasrea. Kuesioner Female Sexual Function Index digunakan untuk mengukur gangguan hasrat seksual pada subjek yang berada pada bulan kedua atau 6 periode pasca salin. Data dianalisis dengan analisis chi-square. Hasil dari penelitian yaitu pada kelompok vagina spontan sebesar
62,3%. Subjek mengalami gangguan hasrat seksual, sedangkan pada kelompok sektiokasteria didapat hasil sebesar 55,1%. Persalinan vaginal spontan meningkatkan resiko terjadinya gangguan hasrat seksual secara tidak bermakna. Next. Jurnal 4 dengan judul Kejadian Diskusi Seksual pada Pria Penyandang Diabetes mellitus tahun Desember 2018 dengan penulis Sri Sakinah dan Fathiyar Adam. Reviewer Nabila Tiara Anggar Siwi Purwanto dengan NPM 151/2157 tanggal 29 Desember 2018. Tujuan dari yaitu untuk mengetahui kejadian diskusi seksual pada pria penyandang diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Pajangkenep, Kabupaten Sindreng, Rapang. Subjek dari penelitian ini yaitu 3 orang yang menderita penyakit diabetes mellitus dan 3 orang yang tidak menderita penyakit diabetes mellitus. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dilaksanakan pada 10 Juli 2018 hingga 30 Juli 2018 di wilayah kerja Puskesmas Pangkajene, Kabupaten Sindreng, Rapang tahun 2018. Hasil penelitian didapatkan data adanya gangguan kemampuan melakukan hubungan seksual pada pria penyandang diabetes mellitus, yakni berupa gairah seks yang mulai menurun, gangguan selalu mau buang air kecil, kondisi fisik mulai lemah, selalu mau tidur dan lama melakukan hubungan seksual tidak lebih dari 10 menit. Artinya ada gangguan ejakulasi pada pria penyandang diabetes mellitus, dan pada pria tanpa diabetes mellitus tidak ada gangguan dalam kemampuan melakukan hubungan seksual dan lama melakukan hubungan seksual lebih dari 10 menit, bahkan sampai setengah jam. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.